Di satu sisi mereka menyebut nama Tuhan, mereka teriak nama Tuhan dengan sebutan yang tidak asing lagi di telinga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan ada yang salawatan ketika menutup gereja, ketika membubarkan ibadah. Ada yang selawatan, ada yang teriak nama Tuhan. Tetapi kelakuan mereka jauh daripada harapan-harapan Tuhan. Ini tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan nyalakan tanda loncengnya. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Gratis kok, nggak bayar. Saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali berjumpa lagi di channel Gereja YouTube. Bersama saya, wartawan Gereja YouTube yang baru terima Tuhan Yesus dan akhirnya melayani di Gereja YouTube. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan ini, saya bisa melayani di Gereja YouTube ini. Baik, terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakan untuk menjadi berkat bagi semua orang, khususnya saya sendiri. Baik, saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua video yang bisa menjadi berkat, video kesaksian yang sangat luar biasa. Semoga dengan video ini kita dibenarkan, kita dimenangkan, dan bisa menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang di sekitar kita. Jangan lupa bagikan video ini, karena bagian dari pemberitaan Injil ini adalah membagikan video ini ke grup WhatsApp, Facebook, dan lainnya. Itu adalah bagian dari pelayanan memuliakan nama Tuhan. Tanpa berlama-lama, mari kita sama-sama nonton. Luar biasa. Nah, saudaraku, kita masih membahas seputaran bagaimana kebencian oknum-oknum tertentu terhadap kekristenan, terhadap Katolik, terhadap gereja, dan terhadap salib, saudaraku. Maka banyak sekali kita melihat di mana-mana hari-hari ini, khusus di tahun 2023 ini, Bapak Ibu, mereka mengganggu gereja, menutup gereja, bahkan seperti kemarin, gedung yang lagi dibangun, tempat untuk beribadah Bapak Ibu, dihancurkan, tembok dihancurkan, jendela dihancurkan. Alasannya pasti tidak masuk akal, saudara. Pasti tidak masuk akal. Nah, Bapak Ibu, apakah Majelis Ulama Indonesia berbicara? Apakah mereka bersuara? Tidak. Anggota Dewan, apakah mereka bersuara anggota Dewan? Tidak. Pak Mahfud MD, apakah bersuara? Tidak, saudara. Tetapi ketika terjadi radikalisme di negara lain, mereka ramai-ramai bersuara. Di negara lain terjadi radikalisme, di negara lain terjadi hal yang tidak diinginkan, saudaraku. Di bangsa dan negara kita sibuk memikirkan intoleransi yang ada di bangsa dan negara lain. Tetapi di bangsa sendiri, mereka tidak bisa lihat. Apa yang membuat mereka seperti itu? Kenapa mata mereka buta melihat apa yang terjadi di bangsa dan negara kita? Jelas sekali, perusakan tempat ibadah itu adalah satu hal yang sangat keji. Ketakutan mereka terlalu berlebihan terhadap gereja, terhadap salib, terhadap kita yang lagi beribadah. Bapak Ibu, kita sering sekali mendengar di teman-teman dari seberang, orang-orang tertentu. Ya, dulu saya pernah mendengar dan sering saya mendengar. Hati-hati dengan doa orang Kristen. Orang Kristen itu kalau berdoa, itu luar biasa. Dan doa mereka pasti dijawab oleh Tuhan. Saya tidak tahu kenapa. Nah, ini Bapak Ibu sering saya dengar dari teman-teman yang Muslim. Bukan mereka yang radikal.
Kalau mereka yang radikal, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah mendengar hal itu. Bahkan mereka menentang Tuhan. Nah, saudaraku, tidak ada satu manusia pun yang bisa melawan Tuhan. Itu tidak ada. Orang-orang yang menentang Tuhan, hidupnya itu muat-marit. Hidupnya itu tidak karu-karuan. Kenapa? Karena mereka menentang pencipta. Kita manusia inilah ciptaan Tuhan. Kita tidak punya kuasa, kita tidak punya otoritas, dan kita tidak diberi hak. Nah, kita hanya diminta supaya kita taat terhadap firman-Nya. Taat terhadap pribadi yang nuzul menjadi manusia yang sempurna. Firman yang menjadi manusia. Bukan manusia yang jadi firman. Firman yang nuzul menjadi manusia. Hanya itu yang Tuhan minta kepada kita, supaya kita taat terhadap Dia. Nah, manusia mengabaikan, bahkan cenderung banyak sekali manusia yang mengolok, menghina, mencemooh. Kita melihat bagaimana akhir hidup orang-orang seperti itu. Sangat tragis, saudaraku. Ya, sangat tragis. Di bangsa dan negara kita, banyak sekali sudah kejadian mereka yang mengolok-ngolok Tuhan, menentang firman, yang mencemooh firman. Hidupnya berakhir dengan tragis. Beberapa waktu yang lalu sudah kita lihat bagaimana terang-terangan dia menentang Tuhan. Bahkan dia berkata apa? Dalam waktu 1 bulan, apakah saya mati di azab? Langsung kena azab, saudaraku. Mati tidak, azab iya. Tidak bisa beraktivitas, tidak bisa melakukan apapun, stroke bulanan, baru beberapa waktu yang lalu meninggal dunia. Dan sebelumnya terjadi juga orang-orang yang menentang Tuhan, yang menghina Tuhan. Ketika dia menjadi mu'alaf, dia ceramah di mana-mana dengan maksud dan tujuan untuk menghina, untuk mengolok-ngolok, untuk merendahkan derajat kekristenan. Apa yang terjadi? Justru orang yang mengolok, menghina itu, satu keluarga, Bapak Ibu, di jalan tol, mati kecelakaan. Dan kita melihat banyak kejadian-kejadian yang serupa. Ahmad Dedet, sebenarnya mereka bisa belajar dari Ahmad Dedet. Bagaimana Ahmad Dedet ketika menghina Tuhan Yesus. Dia kumpulkan semua pendeta, dia kumpulkan semua orang Kristen. Lalu dia kumpulkan semua orang, ribuan orang dia kumpulkan. Dengan maksud dan tujuan apa? Supaya orang-orang yang dia kumpulkan menonton debat dia dengan orang-orang Kristen. Dia merasa dia lebih hebat daripada orang Kristen. Dia lebih paham Alkitab daripada orang Kristen yang mengamalkan, percaya kepada Alkitab. Itu yang ada di otak dan pikiran para penentang-penentang Tuhan, Bapak Ibu, hari-hari ini kita lihat. Dan itu sudah ditujukan oleh guru-guru mereka, pendahulu-pendahulu mereka. Ahmad Dedet. Setelah dia kumpulkan ribuan orang, dia lakukan debat, dia hina Ruh Kudus. Tidak lama kemudian dia terkapar. Setelah dia terkapar, tahunan dia tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Dikumpulkan dokter, dibawa ke banyak rumah sakit. Tidak ada satupun dokter yang bisa menganalisa sakit apa yang dialami oleh Ahmad Dedet. Baru setelah itu dia meninggal dunia. Seharusnya pencemooh yang ada di bangsa dan negara kita bisa belajar terhadap Ahmad Dedet. Tetapi mereka semakin congkak, Bapak Ibu. Bahkan banyak kita melihat para politikus dari 0666. Mereka berkata lebih pinter mereka, lebih paham mereka akan Alkitab daripada kita orang Kristen, Bapak Ibu. Nah, itu adalah para pencemooh, para penghina, para pencaci maki iman kekristenan. Tetapi ingat, hidup mereka pasti akan mengalami seperti orang-orang yang sudah duluan mengalami, Bapak Ibu. Nah, begitu juga terjadi kemarin di daerah Batam. Bagaimana mereka merusak gedung gereja. Ingat, yang kalian lawan Tuhan, bukan kami orang Kristen. Justru dengan kelakuan seperti itu, semakin banyak orang yang terbuka hatinya, terbuka pikirannya. Mereka akan berkata-kata, kenapa orang agama saya seperti itu? Kenapa kelakuan orang-orang yang beragama seperti itu? Bukankah agama saya adalah agama yang rahmatan lil alamin? Tetapi kita sering melihat orang-orang yang seagama dengan saya suka menghina, mencemooh, mencaci maki, merusak gereja, mengganggu orang Kristen yang beribadah.
menghina Bunda Maria, tidak senang dengan ini, tidak senang dengan itu. Nah, bagaimana sebenarnya rahmatan lil alamin ini? Akhirnya terjadilah dilema di dalam hati dan pikiran saudara-saudara kita dari seberang. Bagi mereka yang mau berpikir, Bapak Ibu, maka banyak sekali terjadi kemurtadan. Mereka datang satu persatu kepada Tuhan. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka melihat orang-orang di sekitar mereka yang mengaku beragama tetapi jauh daripada nilai-nilai agama. Di satu sisi mereka menyebut nama Tuhan, mereka teriak nama Tuhan dengan sebutan yang tidak asing lagi di telinga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan ada yang selawatan ketika menutup gereja, ketika membubarkan ibadah, ada yang selawatan, ada yang teriak nama Tuhan. Tetapi kelakuan mereka jauh daripada harapan-harapan Tuhan. Nah, ini seharusnya dipikir oleh teman-teman dari seberang. Dan ada pembinaan oleh para alim ulama, para kiai, para ustadz. Tetapi kita melihat tidak ada para alim ulama yang bersuara. Majelis Ulama Indonesia yang bersuara. Tidak ada. Apalagi pembinaan terhadap mereka. Jelas-jelas tidak ada. Seperti ada pembiaran di sini. Nah, maka ketika murka Tuhan turun, waktunya sudah terlambat. Dan tidak ada yang bisa lari dari murka Tuhan. Ingat, tidak ada satu manusia pun yang bisa lari dari murkanya Tuhan. Benar-benar saya katakan tidak ada satu manusia pun yang bisa lari dari murka Tuhan. Karena yang kalian lawan adalah Tuhan. Di mulut yang sama kalian mengucap takbir selawatan. Tetapi di mulut yang sama juga kalian mengusir orang, mengganggu orang yang beribadah. Dan apa yang diinginkan oleh Tuhan jauh. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, para pencinta Idul Habagat, mari di ujung video saya katakan, saya selalu mengajak Bapak Ibu semuanya supaya kita selalu berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Karena apa yang tertulis dalam Alkitab itu semuanya sudah terbukti, sudah tergenapi, dan akan tergenapi terus Bapak Ibu. Ini belum seberapa yang kita alami. Mereka baru membubarkan ibadah, tidak memberikan izin gereja, dan mengganggu serta merusak gedung gereja. Saatnya nanti akan tiba, saudaraku, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus mempersiapkan mental sejak dini, sejak sekarang. Harus mempersiapkan iman sejak sekarang, Bapak Ibu. Saya membaca di dalam Alkitab, semuanya sudah tertulis, Bapak Ibu. Ya, saya membaca dalam Alkitab, semuanya sudah tertulis, saudaraku. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri sejak dini, sejak sekarang. Alkitab sudah mencatat semuanya. Kita nanti akan mengalami penganiayaan demi penganiayaan yang sangat hebat, penganiayaan. Bukan penganiayaan secara psikologis lagi. Perasaan, hati enggak, tetapi fisik, saudaraku. Ini belum seberapa. Baru mereka mengganggu ibadah kita. Baru mereka merusak gedung gereja kita. Baru mereka membubarkan ibadah kita. Nanti Bapak Ibu, ada saatnya orang-orang tertentu akan mengejar-ngejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Semua sudah tertulis dalam kitab dalam Injil Matius, Bapak Ibu bisa membaca nantinya. Bagaimana saatnya nanti akan tiba orang-orang yang percaya kepada Yesus HaMasiah akan dikejar-kejar, akan dianiaya. Maka Alkitab mencatat siapa yang bertahan sampai akhir, orang itulah yang menjadi pemenang. Kita sekarang mungkin bangga, saudara. Tetapi yang paling penting adalah kita harus bisa mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus HaMasiah sampai akhir hayat kita. Ini baru dinamakan iman yang top. Baru kita bisa bangga, saudaraku. Sekarang baru gedung gereja, pembubaran ibadah. Saatnya nanti kata Injil Matius, Bapak Ibu bisa membaca nanti bagaimana orang-orang percaya dianiaya sedemikian rupa. Siapkah atau tidak siap? Waktu itu akan tiba, saudara. Kapan? Kita tidak ada yang tahu.
Ya, tidak ada yang nutup. Tapi kalau kita melihat tanda-tanda, sepertinya ini sudah semakin dekat. Ya, sudah semakin dekat, saudaraku. Benar-benar ini sudah semakin dekat. Jadi persiapkan diri saudara, persiapkan mental, persiapkan iman. Berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Banyak berdoa. Minta roh takut akan Tuhan dan roh pengenalan akan Tuhan, saudaraku. Sehingga kita benar-benar bisa melewati apa yang kita lihat hari-hari ini. Bahkan nantinya lebih daripada apa yang kita lihat hari-hari ini. Oke saudara, itu dia videonya. Cukup menarik ya, kalau menurut kalian gimana, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk informasi update dan menarik lainnya. Oh ya, saya perlu kasih tahu dulu saudara-saudara gereja YouTube ini mengenai kegiatan kemarin itu ya saudara, yaitu mengenai membantu pertumbuhan gereja, membangun jemaat-jemaat yang ada di daerah. Sebagai sesama manusia kita saling mendukung. Terima kasih bagi Bapak Ibu semua yang sudah mendukung kegiatan pelayanan kita ya. Yang sudah mendoakan juga. Kalau namanya ikut berdonasi, Tuhan berkati saudara-saudara. Dukung terus semuanya program kegiatan pelayanan gereja YouTube. Karena gereja YouTube ini masih banyak program-program. Bahkan kita ada namanya program membantu gereja di pelosok-pelosok. Tempat ibadah yang tadinya tidak layak, saudara. Kita coba untuk emas bagaimana tempat ibadah tersebut bisa layak untuk dikatakan tempat ibadah. Banyak saudara, tempat-tempat ibadah di pedesaan tidak layak gitu. Bahkan bisa dibilang tidak pantas disebut tempat ibadah gitu ya. Membahayakan jemaat. Maka dari itu kami gereja YouTube mencoba membuat kegiatan CMC, yaitu gerakan membangun gereja. Tujuan dari CMC ini, tugas dari CMC ini banyak saudara. Salah satunya, selain membangun wujud atau raga gereja atau dibilang fisik, biar layak digunakan, selain itu mencoba untuk sampai ke legalitas perizinan gereja tersebut gitu ya. Jadi selama ini kan banyak sekali gereja ditutup karena alasan IMB atau alasan nggak punya izin dari SKB 2 Menteri. Kita bantu coba agar gereja-gereja yang tidak memiliki izin, gereja bisa sepantasnya layak untuk perizinan. Gitu ya saudara. Nah kalau mau tahu kegiatan kita, mau tahu sampai mana proses kinerja gereja YouTube, soal GMG ini, ayo jadi member gereja YouTube. Karena kalau saudara jadi member di gereja YouTube, saudara bisa melihat video kegiatan kami di pedesaan, di tempat terpencil. Kenapa harus dibuat dibuat member? Karena kita khawatir juga bisalah artikan, bisalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tim gereja YouTube juga mau untuk pelayanan ini dianggap spesial dan tidak mau diumbar-umbarkan. Itu kesepakatan kita bersama tim, biar pelayanan ini juga murni untuk memuliakan nama Tuhan. Gimana caranya bergabung dan menjadi member? Coba, bagaimana mencobanya? Saudara bisa klik tombol bertulisan terima kasih. Di situ saudara bisa klik nominal dan klik kirim melalui via apa. Yuk jadilah member. Kalau sudah jadi member, saudara berarti sangat mendukung dan ambil bagian dalam semua pelayanan di gereja YouTube. Saudara juga bisa mendukung dan ambil bagian dalam pelayanan gereja YouTube ini. Selain itu bisa berdonasi untuk pelayanan
ini melalui nomor rekening. Nomor rekening yayasan kami bisa ada di kolom deskripsi setiap video-video yang ada. Karena gereja YouTube juga tentu butuh dukungan dana Bapak Ibu. Tapi ingat, kepada saudara-saudara yang tergerak hatinya untuk ikut membantu pelayanan gereja YouTube. Segenap keluarga besar gereja YouTube mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, satu lagi, ada yang nanya, berapa sih bisa dukung untuk kegiatan pelayanan kita di daerah ini, Bang? Saudara-saudara, untuk mendukung pelayanan ini berapapun bisa, saudara. Di sini ayo bergandengan tangan saja gitu. Bisa 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, dan seterusnya. Tentu akan sangat berdampak bila pada akhirnya kita sama-sama melakukannya. Sama-sama bergandengan tangan. Jadi mari Bapak Ibu, saudara-saudara gereja YouTube, mari dukung. Saya percaya apa yang ditabur oleh Bapak Ibu tentu akan Bapak Ibu dapatkan sendiri. Seperti yang Alkitab katakan bahwa tak pernah orang yang rajin memberi menjadi miskin, justru akan menjadi berkat banyak orang. Dan pastinya tiada berkesudahan. Bapak Ibu dan saudara-saudara gereja YouTube tidak akan mengalami kekurangannya, karena sumber berkat itu Tuhan sendiri, dan tentu orang yang sering memberkati juga akan senantiasa diberkati. Karena Alkitab berkata, bilang barang siapa yang menabur kepadanya pun juga akan diberikan tuaian. Dia juga akan menuai. Ingat, menabur banyak, menuai banyak. Menabur sedikit, menuai sedikit. Saudara-saudara gereja YouTube udah paham kan tentang hal ini? Tapi yang jelas, poin terpenting adalah apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita bantu. Itulah yang paling penting. Mari kita saling bahu-membahu. Ya, saudara-saudara. Oh ya Bapak Ibu, saudara-saudara gereja YouTube, semuanya itu mengenai kegiatan GMG Gerakan Membantu Gereja tadi ya. Oh iya, satu lagi ada pengumuman yang menanya, kalau saudara tahu tempat gereja atau saudara punya gereja belum layak, ibaratnya masih 30-50% gitu, gerejanya, hancurnya gitu, paling tidak gitu ya, 50%. Dan gerejanya itu ada di sekitar saudara, saudara bisa infokan kami. Atau hubungi nomor yang ada di deskripsi. Nanti tim kita akan follow up karena sudah ada beberapa gereja juga kita laksanakan. Jangan malu, karena ini demi kebaikan kita bersama. Demi kebaikan memuliakan nama Tuhan. Kalau ada yang tanya dari mana sumbernya, dananya Tuhan pasti sediakan gitu ya. Tuhan pasti pertemukan dengan orang-orang baik. Orang-orang yang mau memberi dan mau menjadi berkat. Sebenarnya sudah banyak saudara-saudara yang kita pegang perihal ini lagi berjalan juga ada gitu. Jadi jangan malu, infokan langsung biar kita follow up. Kalau gereja itu layak kan kita juga senang saudara. Apalagi makin banyak gereja-gereja yang bertumbuh gitu. Ayo kita gunakan platform gereja YouTube, channel YouTube ini untuk menyalurkan dan menjembatani gereja-gereja di pedesaan. Gereja-gereja yang belum layak, sebisa mungkin kita layakkan. Itulah program tahun ini dari gereja YouTube. Kalau tahun kemarin kita memang punya tema penuaian jiwa. Ya kan, penuaian jiwa, murtadin dan sebagainya. Kita tampung juga, tapi kalau jiwanya sudah dicari tapi tempatnya tidak ada, sama juga gitu ya, sama aja omong kosong itu kan. Maka dari itu kita terus bergerak dan menjalankan untuk terus maju dan berkembang. Ayo jadi berkat, ayo berdampak, jangan cuman buat sekedar tontonan tapi bisa jadi tuntunan. Itu saudaraku,
Terima kasih, salam toleransi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all, saudaraku. Haleluya. Salam dari saya, wartawan Injiro.